ada Kita mau teman-teman. kita mau belajar pengalamannya Cici nih. Iya. Yes. Nah, jadi brother sister, jadi gini ya, Cihera, aku mungkin boleh nggak Cici sharing sedikit dari mulai background Cici, kemudian sampai akhirnya hari ini Cici menjadi seorang global entrepreneur. Global entrepreneur, brother sister, kalau yang nggak tahu itu adalah pengusaha skala global gitu ya, Dunia. skala dunia ya. Wow, itu satu prestasi yang luar biasa pastinya. Nah, Cihera boleh nggak sharingkan pengalamannya dari nol sampai dengan hari ini gitu ya, seperti itu. Oke, Silakan. dari nol. Dari nol kita bisa lama nih kalau ngomong dari nol. Dari sebelum berbisnis gitu ya. Saya akan cerita ya, Bro and Sis. Jadi kenalan lagi, saya Hera ya. Saya dan bener banget gitu. Tadi yang diperkenalkan sama Bro Leo dan Sis Melina, kalau saya itu adalah aktivis rohani. Jadi memang saya dari kecil itu bawaannya tuh yang bawaan hidupnya, kegiatannya, aktivitasnya, segala sesuatunya kayaknya arahnya ke rohani terus gitu ya. Jadi pas waktu ketemu sama suami, kita sama-sama juga pelayanannya full time di bidang rohani juga. Jadi klop deh ya. Lulus kuliah, saya juga full time di bidang rohani. Jadi intinya segala sesuatu dalam kehidupan saya itu yang berbau rohani. Jadi kalau misalnya ditanya mengenai bisnis, bukannya nggak bisa, tapi emang nggak ada keinginan gitu ya. Di hati saya tuh nggak ada keinginan buat berbisnis. Jadi waktu itu sebenarnya saya tuh diajakin sama kakak saya ya, Ibu Yuliani. Jadi kalau Bapak Ibu, Bro NC semua di sini tahu Ibu Yuliani. Nah, Ibu Yuliani itu tuh dulu yang ngajakin saya untuk melihat bisnis ini. Bisnis yang di-sharingkan oleh Bro Leo dan Sis Melina. Yang di mana dalam waktu 2,5 atau 3 tahun gitu ya, saya tolak loh. Karena apa? Karena saya terus punya image yang jelek juga gitu ya. Jadi karena kan kalau yang namanya networking bisnis, sebenarnya dari saya SMP saya udah diajakin gitu ya sama teman saya. Dulu kan kita kan tahu sendiri ya, udah diajakin, dikenalin produk segala. Tapi saya tuh ngelihat gini, banyak karena orang tuh kayak ngajaknya jualan gitu ya. Intinya kalau misalnya barangnya udah habis, Her, lo mau beli lagi gak? Her, lo mau beli lagi gak? Gitu ya. Kesannya tuh gini, nih orang cuma jualan doang gitu ke gua gitu ya. Alhasil saya punya pandangan tuh cuma sebatas itu. Jadi waktu diajakin melihat ini bisnis, langsung ya saya tolak mentah-mentah. Udah saya tolak. Dulu kan zamannya masih SMS ya, bukan chatting loh dulu ya. Jadi setiap kakak saya SMS itu langsung saya delete tanpa saya baca gitu ya. Sampai akhirnya ya itu lucu banget lah. Benar-benar itu satu perjuangan di mana Ibu Yuliani itu berusaha ngajak saya, ini lihat gitu. Tapi sayanya nggak ngeh-ngeh. Saya pikir udahlah, saya disuruh ngajak orang, saya suruh jualan barang, saya kagak bisa yang kayak begitu gitu. Sampai di satu titik saya pergi ke salah satu acara FFG. Acara FFG-nya itu pun yang saya datengin di luar kota, itu pun karena Ibu Yuliani bilang, ayolah datang ke situ, bisa sambil jalan-jalan gitu ya. Akhirnya saya, ya boleh deh sambil lihat-lihat jalan-jalan, saya datang ke acara itu. Dan di saat itulah satu acara yang mengubah paradigma saya. Karena yang tadi nih ya, tadi kan awalnya mikirnya gini, orang yang ada di bisnis ini, pertama orang yang ada uang. Orang kan harus ada modal dong, benar nggak? Oh ini harus ada orang ini harus punya uang, paling nggak dia kerja lah segala macam, atau pokoknya dia punya modal aja baru bisa masuk ini bisnis. Terus yang kedua saya lihat ini pasti harus orang yang pintar ngomong. Nah saya bagaimana cara ngomongnya, saya kalau ngomong mungkin kalimatnya yang rohani melulu gitu kan cara ngajak orangnya bagaimana saya kagak ngerti kan. Terus saya pikir ini harus orang-orang yang ngerti nih dalam hal kayak gini-gini nih baru yang bisa saya ajakin. Tapi waktu saya datang acara itu Bro and Sis, itu mematahkan semua pikiran saya. Saya langsung lihat, yolah ini rupanya bisa diikuti oleh semua level orang dan semua yang penting tuh gitu.
Semua level orang, karena waktu itu ada para petani, terus ada orang yang cuman doorman, tahu ya, doorman yang hanya buka pintu aja di Tukang hotel buka gitu pintu ya. ya. Terus ada tukang bakso lagi menjalani. Jadi Wow. semua nih paradigma saya yang salah itu ya, itu langsung semua berubah total. Dan tapi yang terutama gini, ini kan baru pertama pertanyaan aja saya udah kayak gini ya, ngomongnya udah panjang lebar. Tapi Gak pertama apa-apa gini, Ci, all out. ya, karena saya punya latar belakang itu, saya suka kegiatan yang namanya pelayanan. Nah, di saat acara itu, plus acara bootcamp yang diadakan sama FFG. Di saat itulah saya melihat rupanya ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi menjangkau orang-orang, menolong orang-orang, bahkan bukan hanya menolong, tapi membantu mengangkat kehidupan orang. Jadi orang yang kehidupannya sangat minus, tapi dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah. Orang yang tadinya loser, dia punya mental, tapi dia jadi seorang yang keluar, jadi gini loh, karena dimentorkan, jadi keluar sebagai orang yang berani tampil. Tapi yang luar biasanya gini, istilahnya gini nih ya, di waktu saya datang gitu ya, waktu saya lihat dan saya jatuh cinta langsung ya. Karena bukan hanya sayanya mengalami perubahan, tapi saya bisa membantu orang-orang lain lakukan terobosan dan mengalami perubahan juga. Nah, itulah yang membuat pandangan saya pada saat itu langsung berubah ya. Wow. Dan saya memutuskan, oke, saya mau pelajari ini bisnis. Oke, saya mau lihat ini bisnis apaan. Gitu. Nah, brother sister, makanya ya nggak selalu kita bilang bisnis, kemudian kita melihatnya dari kacamata bisnis ya. Kalau tadi Cihera sharing, artinya kan ada sebuah pandangan yang tadinya mungkin nggak kelihatan gitu ya, tapi terus akhirnya bisa kelihatan. Nah, makanya dari sharing Cihera mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini, bahwa memang ada aspek tersebut gitu ya, yang bisa diberikan dari bisnis ini gitu ya Cihera ya. Seperti itu. Nah, itu tadi sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua ya, Ci. Saya mau bertanya sebenarnya gitu, apa sih yang maksudnya keputusannya tuh apa gitu yang membuat Cici tuh sampai akhirnya memutuskan, oke, I'll do it gitu ya. Jadi tadi ya, Ci ya, yang poin itu ya. Untuk pertanyaan kedua nggak apa-apa, Sis Melina, saya mau jawab juga dari sisi yang lain. Oh boleh, ya. Why FFG gitu ya? Kenapa sih mau berpartner dengan FFG gitu? Ya, kenapa saya mau berpartner dengan FFG? Jadi kalau saya tadi cerita tentang latar belakang saya, itu yang membuat saya melihat lebih daripada uang gitu ya, lebih daripada uang, tapi satu perubahan hidup, bisa membantu perubahan hidup orang lain menjadi orang yang berguna gitu ya, dan berdampak. Tapi ada satu yang saya lihat gini, melalui bisnisnya. Karena kalau kita perhatikan orang zaman dulu ya, mereka tuh punya capital, istilahnya orang tuh melihat capital atau modal untuk melakukan sebuah bisnis, itu mereka lihat dari, kalau zaman dulu kan sumber daya alam, benar nggak? Punya tanah sebanyak-banyaknya, ya nggak? Waktu itu kan gitu kan, entah batu bara, orang tuh harus, istilahnya mereka tuh melihat satu modal gitu loh, modal bisnis, yang kemudian beralih ke era industri, machinery. Orang melihat langsung mulai di situ pergejolakan pertumbuhan ekonomi lewat machinery ya, dan pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik, dan itu mulai berkembang, dan itu khususnya ya Bro and Sis, itu kan buat orang-orang yang banyak uang ya, banyak uang, mereka punya modal dong, iya dong. Kalau nggak punya modal, ya bekerjalah terhadap yang punya modal, berarti kan kalau di situ kan gitu. Nah tapi sesudah itu perkembangan nih menuju era information. Era information ya, kita lihat bahwa yang tadi Bro Leo, Sis Melina katakan digital lah, kita rasakan Facebook lah, ya kan? Kita medsos. Tapi ya kalau saya pikir-pikir gini, mungkin kan Mark Zuckerberg itu benar-benar brilian gitu ya. Tapi nggak semua orang bisa seperti dia gitu. Nggak semua orang bisa seperti dia, bisa brilian gitu ya. Dan yang luar biasa, percaya nggak? Satu hal yang orang-orang tuh sering lupa, rupanya capital lain yang sangat penting juga itu adalah dari apa?
capital lain selain tanah, sumber daya alam, information, industri segala. Rupanya capital yang sangat bisa dijangkau oleh semua orang itu adalah network. Network. Saya tuh belajar dari FFG waktu founder dari FFG mengatakan network sama dengan aset sama dengan wealth. Itu buat saya itu nggak masuk karena ya maklum ya Bro and Sis, nggak apa-apa ya, walaupun rada lamban tapi mencapai Sampai gitu ya juga. kan. Tapi mencapai dan harus mencapai kita semua di sini gitu. Tapi kita tuh seringkali nggak sadar gini, rupanya kalau misalnya orang punya pengetahuan seperti Mark Zuckerberg gitu ya, dia seperti itu, tapi nggak banyak orang yang bisa seperti dia. Tapi kalau kita semua tuh bisa punya teman. Ya. Kita bisa punya teman kita, dan teman kita bisa punya teman kita punya teman lagi, teman kita punya teman lagi, dan itu yang membuat kita punya network makin lama makin besar, dan itu rupanya adalah modal, itu adalah kita punya aset gitu. Dan seperti yang tadi Bro Leo sama Sis Melina bagikan, kan tadi saya ikutin, saya pelajarin gitu ya, 8 cara atau berapa cara gitu yang untuk bisnis yang ideal. Oke, bisnis yang ideal, bisnis yang modalnya kecil, resikonya tidak ada, itu semua tuh ada di sini. Cuma saya lihat gini, satu lagi nih Bro and Sis, ini sambil saya sharing ya, Boleh banget. Coba deh, kita selama kita ada stay at home gini, kira-kira karena kita nggak boleh pergi ke mall segala waktu itu, kita kan sering belanja online kan? Benar. Ya, kita sering belanja online di Tokped lah, di Shopee lah, semua kayaknya kita sampai lihat, wah ini asik juga. Jadi beli hal-hal yang kecil kita bisa beli di situ, dan itu tinggal mereka kirim barangnya. Praktis, oke. Banyak dari orang-orang yang saat ini stay at home waktu mereka ngalamin goncangan gitu ya kan. Karena kan banyak perusahaan-perusahaan yang jadi tutup, ya kan. Terus udah gitu juga para karyawan yang gajinya dipotong. Terus malah nggak sedikit orang-orang yang mengalami PHK, ya nggak? Benar. Nah tapi banyak dari mereka langsung mulai berputar nih. Apa ya? Gue harus bisnis apa ya? Aku harus kerjain apa ya gitu. Mulai, wah udah gitu saya suka kalau misalnya saya lihat YouTube. Saya suka lihat ada orang-orang yang ngajarin cara yang namanya berbisnis online. Ya, bisnis online. Karena sekarang kita punya kebutuhan yang namanya kita apa-apa kita lihat jualan-jualan online. Saya lihat gini loh Bro and Sis. Ini luar biasa banget. Untung banget saya berada di FFG gitu ya. Kita bukan hanya melihat itu secara online. Bro and Sis, kalau kita misalnya lakukan yang namanya bisnis online, bagus nggak? Bagus banget. Beneran. Bisnis online is very good gitu, bagus banget. Tapi lebih bagus lagi kalau di dalamnya ada sistem. Oke, kalau misalnya kita punya sistem yang membawa supaya, karena gini, yang tadi Bro Leo sama Sis Melina bagikan apa? Income-nya bisa unlimited, resikonya kecil, modal kecil, jam kerjanya juga tidak ada batasnya. Kenapa? Karena kalau kita punya alat dongkrak network yang dikawinkan sama e-commerce tadi, secara bisnis online dan dikawinkan dengan yang namanya network kita, yang kita kenal sebagai networking bisnis, itu yang akan membawa kita kerja pinter dan membawa kita sistem dan people itu bergerak. Makanya disitulah saya semakin mengerti lebih lagi apa yang Pak Onggi Hianata bagikan ya, leader-leader saya bagikan, Ibu Floren, Ibu Yuliani, bahwa network itu sama dengan aset, sama dengan wealth. Jadi so amazing gitu. Kalau kita kan pengen bisnis, pengennya passive income dong. Benar, Ji. Kalau kita masih adanya di active income, buat apa gitu ya? So kalau saya jualan-jualan online aja misalnya, itu buntut-buntutnya masih yang sifatnya karena active income, tapi karena ada sistem FFG ini, support sistem FFG yang mengajarkan kepada kita semua di sini secara gamblang bagaimana caranya menduplikasi, mementorkan orang-orang sehingga terjadi duplikasi, sehingga sistem dan people-nya itu bergerak dan kita masuk passive income. Itu loh yang membuat why saya bergelut di dalam bisnis ini bersama dengan FFG. Nah, itu keren.
Brother sister, jelas banget ya sharingnya dari Cihera. Thank you banget Cihera. Bener banget loh. Jadi nggak Yes, cuma latah ya. Jadi sementang sekarang digital, jadi latahnya online, online, online. Dipikirnya punya online bisnis udah oke gitu ya. Tapi yes, ternyata nggak juga loh ya. Harus yang namanya tetap menggabungkan. Yang perfectnya ya itu menggabungkan network dengan online ya, e-commerce ya. ya, Jadi itu yang dengan sistem gitu ya, dan malam hari ini ya FFG gitu ya, dan Misword di sini. Nah, satu lagi nih Cihera, untuk sebagai penutup bagi kita semua, ada tips nggak untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir gitu ya di dalam acara kita, yang mereka juga nggak lagi kebingungan dan nggak mengerti harus langkah apa yang diambil. Nah, kira-kira ada tips apa nggak gitu yes. untuk mereka? Tipsnya, Bro and Sis yang diajak oleh teman-teman yang mungkin lihat di sini, segera deh telepon sama teman-teman Bro and Sis ya. Karena mungkin Bro and Sis seperti saya dulu yang nggak ngerti gitu ya. Tapi waktu coba lihat dan pelajari dan buka hati dan pikiran gitu. Kenapa? Karena bisnis ini yang tadi itu udah bisnisnya online dan punya sistem yang udah jelas akan membawa passive income, dan ada caranya yang diajarkan gitu, dimentorkan dengan sangat begitu jelasnya, dan itu membuat intinya gini, kembali lagi ya, kita sebenarnya mau bisnis ya, kita mau ngapain sih kalau bukan ujungnya passive income. Kalau kita punya bisnis masih di active income, Bro and Sis, sampai tua sesuatu terjadi, kita active income itu. Akhirnya banyak orang-orang bergantung sama apa? Belas kasihan orang atau dana dari pemerintah atau apa gitu ya. Karena beberapa waktu ini juga saya ngelihat banyak orang-orang misalnya bergantung, misalnya contoh ya, ini nggak apa-apa ya saya sharing ya. Bro Leo, Sis Melina, maksudnya kalau orang bergantung sama misalnya dana dari pemerintah, entah BPJS atau apa ya, atau misalnya hal-hal lain lah. Intinya itu nggak enak lah. Intinya nggak enak. Intinya kita harus punya banyak uang intinya. Kita harus menghasilkan uang, kita harus punya banyak uang. Tapi kalau pengen punya banyak uang, kita nggak bisa jalan sendiri. Harus ada sistem yang membantu untuk itu running well. Jadi Bro and Sis, kalau misalnya Bro and Sis yang baru-baru di sini, kalau bilang saya mah belum tentu bisa ngomong, percayalah dulu saya juga nggak bisa ngomong. Kalau dibilang saya nggak punya teman, Bro and Sis punya teman baik, kakak, adik, itu aja udah teman ya. Jadi intinya semua orang sebenarnya kita bisa sharingkan, dan kita belajar deh dari FFG, udah paket komplit, udah FFG bersama dengan Bizworld, udah mendunia, pokoknya keren abis. Tanya langsung kepada yang mengundang. Oke. Mantap. Terima kasih Cihera untuk waktunya. Terima kasih ya. Lain kali diundang lagi. Thank you loh. Thank you. Iya, sama-sama Cihera. Nah, jadi brother sister, kembali kita sudah di akhir acara. Nah, jadi kesimpulannya ya, jangan ragu, dan kemudian harus yang namanya selalu buka hati dan tanya terus lebih dalam. Kalau mau tahu ya, pelajari lebih dalam lagi apa sih yang ada di balik sebuah bisnis ini, sebuah kesempatan ini. Benar nggak Leo ya? Karena ini sudah satu jalan tol loh. Kalau tadi dengar sharing dari Cihera kan, ini satu jalan singkat, jalan tol yang dipermudah untuk kita memiliki satu bisnis gitu ya. Nah, jadi itu aja ya Leo ya dari kita ya. Ada lagi Leo? Udah, itu aja buat teman-teman semua. Tetap semangat, namanya semangat kemerdekaan. Dan semangat terus untuk meraih kebebasan. Kebebasan gitu ya. tadi ya, bebas waktu, bebas uang, bebas pikiran semuanya. Yes. Oke, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Kita kembalikan ke Catherine. Thank you, bye. Bye. Wah, terima kasih Bro and Leo, Pak Leo dengan Bu Melina atas sharingnya malam ini, luar biasa banget. Teman-teman semuanya, kita hari ini benar-benar luar biasa ya, beruntung bisa mendapatkan satu inspirasi. Dan terima kasih juga kepada Cihera, wisdom-wisdom yang sudah dibagikan. Jadi tanpa pikir panjang, teman-teman semuanya langsung kembali kepada orang-orang yang mengundang, biar bertanya lebih detail lagi seperti apa sih, seperti yang dijelaskan oleh Cihera, bisnis equal dengan aset, dengan network.
Jadi, ayo buruan, kita bareng-bareng, kita meraih kebebasan kita. Merdeka! Sampai ketemu di lain kesempatan semuanya. Bye-bye.